Yang dimuliakan Allah, kenapa hari Jumat yang akan datang tanggal 21 April 2023 itu sudah masuk tanggal 1 Syawal dan Ramadannya hanya 29 hari? Jawabannya adalah karena sudah memenuhi syarat untuk masuknya tanggal 1 bulan baru. Muhammadiyah dan Uni Emirat Arab tetapkan 1 Syawal pada 21 April 2023. Pusat Astronomi Internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menyebutkan Lebaran Idul Fitri atau 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023 Masehi. Bagi kalangan hisab wujudul hilal, maka ini sudah ada di atas horizon. Artinya sudah wujud hilal itu dan menunjukkan bahwa besok itu sudah Syawal. Apalagi tadi gerhananya itu terjadi sekitar jam 11, di mana gerhana itu menunjukkan bulan Ramadan sudah habis siang hari dan kemudian menggenapkan puasanya sampai sore hari, sampai maghrib. Jadi sifatnya itu sudah penggenapan. Penjelasan ilmiah Idul Fitri 1444 Hijriah 21 April atau 22 April, Gontor, Kediri, Madura, Arab, dan Muhammadiyah beridul Fitri 21 April 2023. Saling menghormati itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sing di Indonesia News TV. Para sobat, berikut beberapa penjelasan dari para pakar, ya penjelasan ilmiah Idul Fitri 1444 Hijriah, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023 atau 22 April 2023. Penjelasan ini mudah-mudahan makin mendewasakan kita untuk saling menghargai perbedaan. Jika yang beridul Fitri 21 April, kita harus hormati dan kita beri kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti lapangan untuk sholat Id. Begitu juga yang beridul Fitri 22 April 2023 juga harus kita hormati untuk bisa memanfaatkan fasilitas umum termasuk lapangan sepak bola atau fasilitas yang lain. Jam 17 atau jam 5 sore lebih seperempat, matahari sudah semakin mendekati horizon. Maka ketika kita gerakkan matahari ini supaya tenggelam, ini kira-kira saat matahari tenggelam, kita lihat di sebelah kiri sini altitude-nya adalah 0 derajat, sekian. Berapa ketinggian bulan, kita bisa klik dan kemudian melihat di sebelah kiri ini altitude-nya adalah 1 derajat 58 menit. Artinya tidak sampai 2 derajat. Karena tidak sampai 2 derajat, maka ini kontroversial. Bagi kalangan hisab wujudul hilal, maka ini sudah ada di atas horizon. Artinya sudah wujud hilal itu dan menunjukkan bahwa besok itu sudah Syawal. Apalagi tadi gerhananya itu terjadi sekitar jam 11, di mana gerhana itu menunjukkan bulan Ramadan sudah habis siang hari dan kemudian menggenapkan puasanya sampai sore hari, sampai maghrib. Jadi sifatnya itu sudah penggenapan. Sesungguhnya sudah bagian dari bulan Syawal, tetapi diambil untuk menggenapkan bulan Ramadan. Dikarenakan awal hari baru dimulai dari maghrib. Maka bagi yang menganut wujudul hilal menggunakan hisab sudah bisa memastikan pada saat matahari tenggelam sesungguhnya bulan Ramadan sudah habis dan esok harinya tanggal 21 April sudah masuk Idul Fitri, yaitu 1 Syawal, dan kemudian melaksanakan sholat Id di tanggal 21 April. Tetapi bagi yang melakukan atau menganut imkan ru'yat, 2 derajat ini hampir bisa dipastikan tidak akan kelihatan
Jadi hampir bisa dipastikan bahwa yang menganut imkanul ru'yat diantaranya adalah pemerintah dan kawan-kawan di NU akan menggenapkan puasanya 30 hari dikarenakan ini tidak terlihat dan baru memasuki 1 Syawal, Idul Fitrinya pada tanggal 20. Sekali lagi, saling menghormati itu indah. Bagi kawan-kawan yang beridul fitri 21 April, silahkan, dan bagi yang ingin ikut pemerintah 22 April 2023 juga dipersilahkan. Muhammadiyah dan Uni Emirat Arab tetapkan 1 Syawal pada 21 April 2023. Pusat Astronomi Internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menyebutkan Lebaran Idul Fitri atau 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023 Masehi. Dilansir dari Gulf News, perhitungan 1 Syawal di Uni Emirat Arab menggunakan sistem Arab Union for Astronomy and Space Sciences. Di sisi lain, pengurus pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah melalui maklumat PP Muhammadiyah bahwa Idul Fitri pada Jumat 21 April 2023. Artinya, Muhammadiyah dan Arab Saudi akan berlebaran di tanggal yang sama. Muhammadiyah melakukan perhitungan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. Sementara itu, pemerintah berpedoman pada kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia. Uni Emirat Arab dan sebagian besar di Jazirah Arab beridul fitri 21 April 2023 di hari Jumat. Yang dimuliakan Allah, kenapa hari Jumat yang akan datang tanggal 21 April 2023 itu sudah masuk tanggal 1 Syawal dan Ramadannya hanya 29 hari? Jawabannya adalah karena sudah memenuhi syarat untuk masuknya tanggal 1 bulan baru. Dalam hal ini syarat untuk masuknya tanggal 1 bulan Syawal 1444 Hijriah. Apa syarat-syaratnya itu? Ada 3 syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif, bukan alternatif. Yang pertama, harus sudah terjadi ijtima antara bulan dan matahari. Dalam dunia astronomi, ijtima itu dikatakan konjungsi, sedangkan dalam bahasa Arab sering disebut dengan ijtima atau iktiron. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah suatu keadaan di mana bulan sedang berada di antara matahari dan bumi. Atau boleh juga kita katakan, bulan sedang berada di antara bumi dan matahari dan paling dekat dengan garis yang menghubungkan antara matahari dengan bumi. Maksudnya ini garis bukan garis sebenarnya, tapi garis maya, garis ayam. Nah, itulah yang disebut dengan ijtima atau konjungsi tersebut. Ijtima atau konjungsi tersebut itu merupakan tanda awal dan berakhirnya siklus bulan mengitari bumi. Jadi kalau sudah sampai ke ijtima, dari ijtima ke ijtima lagi, itu berarti bulan sudah mutar, sudah beredar 1 kali edar penuh. Dan itu berarti sudah 1 bulan. Oleh karena itu, maka di dalam dunia astronomi, ijtima itu juga dikenal dengan new moon, bulan baru. Nah, untuk bulan Ramadan dan menjelang bulan Syawal ini, tahun ini, itu pada hari Kamis, jam 11:15 waktu Indonesia Barat, terjadi ijtima tersebut. Jadi hari Kamis, tanggal 20 April 2023 Masehi, jam 11:15 WIB, itu terjadi ijtima. Pada hari Kamis. Nah, itu syarat yang pertama berarti sudah terpenuhi. Lalu syarat yang kedua, ijtima tadi harus terjadi sebelum terbenam matahari. Nah, kalau kita lihat, ijtima tadi jam 11:15 dan terbenam matahari misalnya di Yogyakarta itu jam 17:36 atau 38 menit, maka berarti ijtima terjadi sebelum terbenam matahari pada hari Kamis tersebut. Oleh karenanya, maka syarat yang kedua sudah terpenuhi juga. 2 syarat sudah terpenuhi. Tinggal syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah pada saat terbenam matahari tadi, bulan belum terbenam, atau bulan masih berada di atas ufuk, atau bulan masih berada di atas horizon pada hari ijtima tersebut. Nah, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 yang akan datang itu, pada saat terbenam matahari di Yogyakarta, admin menghimbau kepada pemerintah baik pusat maupun daerah seyogyanya memfasilitasi buat saudara-saudara kita yang beridul fitri hari Jumat 21 April 2023. Ternyata banyak kalangan yang beridul fitri 21 April 2023. Tidak hanya dari saudara-saudara kita Muhammadiyah, nanti admin akan coba kasih contoh yang lain. Lalu bagaimana pendapat dari Gus Baha? Kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya, saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab.
imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Nggak ada di tradisi orang alim nggak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab tuh kita. Orang tahu semua ahli hisab tuh Kiai Torehan. Sekarang Jombang Kiai ini tuh ilmu kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus tuh yang punya Kiai Torehan tuh masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'ya. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti terawih tak ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak ngalim ngenteni pemerintah ngenya uang. Masya Allah, pendapat Gus Bah sangat mirip dengan pendapat Habib Rizik Syihab, Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mengatakan kalau kita alim, kita pandai, punya ilmu falak, tidak perlu menunggu pengumuman pemerintah. Masya Allah, pendapat yang mirip banget antara Gus Bah dan Habib Rizik Syihab, yang penentuan 1 Syawalnya tidak menunggu pengumuman pemerintah. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andaikan nggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar, karena ahli hisab sepakat konsensus itu. Sampean baca di Anatul Tolibin yang di bab waya sebutu apa Syawal itu, yang Syawal atau Ramadan bi ru'yati hilal itu, di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nopo hisab. Lah ini kan sudah jelas, ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama' burujan. Bulan itu ada burutnya, sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini, bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan, lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dino ra mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore dimuno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Para sobat, berikut beberapa daerah dan negara yang bersolat Idul Fitri hari Jumat 21 April 2022. Warga NU Madura akan sholat Idul Fitri 21 April. Kemudian Australia yang sebelumnya menetapkan Idul Fitri 22 April, kini menjadi 21 April 2022 Jumat. Lanjut, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri beridul Fitri pada Jumat Pahing 21 April 2023. Kemudian Pondok Pesantren Gontor menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah pada Jumat 21 April 2023. Dan yang tadi yang telah kita ulas, Uni Emirat Arab dan Jazirah Arab menetapkan Idul Fitri sebagian besar pada Jumat 21 April 2023. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.